kami dari kelompok Seribu Lontar. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang inovasi hidrogel dalam bidang pertanian terkhususnya lahan kering. Tetapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Marcelin Asiriana Rigi. Nama saya Irfan Ronaldi Lamone. Nama saya Kate Kristina Gracia Deugela. Saya Juventus Radang Abang Mili. Berikut kami akan menjelaskan tentang inovasi hidrogel dalam bidang pertanian. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, Komen, And subscribe. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Juventus Radang Abang Mili. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang inovasi teknologi lahan kering. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe, komen, dan bagikan video ini. Teman-teman, kita tahu bersama bahwa lahan kering adalah lahan yang curah hujannya rendah dan atau ketersediaan air tanahnya itu rendah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa NTT memiliki lahan kering yang banyak atau dikenal dengan daerah yang curah hujannya rendah, sehingga banyak masalah yang dihadapi oleh masyarakat NTT terkhusus di bidang pertanian. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya curah hujan, keterbatasan air tanah, dan degradasi lahan akibat erosi. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, kita dapat menerapkan inovasi baru dalam bidang pertanian, yaitu hidrogel farming. Selanjutnya, teman-teman saya akan menjelaskan secara detail tentang hidrogel farming. Thank you. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai media tanam hidrogel. Pertanian dan teknologi menjadi salah satu tolak ukur daya saing industri suatu daerah. Adanya suatu kemajuan dan keterbaruan dalam bidang tersebut sangatlah dibutuhkan. Tak dapat dipungkiri lagi, dalam bidang pertanian sudah banyak penelitian yang mengarah kepada teknologi inovasi untuk pertanian. Salah satunya itu hidrogel. Hidrogel berasal dari kata hidro atau air, yang artinya gel yang dapat menyerap dan menampung air. Hidrogel juga berfungsi untuk menyerap nutrisi untuk tanaman dan melepaskannya secara perlahan sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut. Pemakaian hidrogel dalam media tanam merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi intensitas penyiraman. Ada banyak manfaat penggunaan hidrogel dalam media tanam. Di antaranya, mengurangi frekuensi penyiraman atau irigasi hingga 50%, meningkatkan pertumbuhan tanaman karena air dan nutrisi selalu tersedia di sekitar tanaman sehingga mengoptimalkan penyerapan oleh akar, dan juga mengurangi pencemaran lingkungan dari erosi dan penyebaran air tanah. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kami menggunakan popok bayi sebagai media tanam, di mana popok yang digunakan adalah popok sekali pakai. Popok bayi memiliki kandungan hidrogel, dan gel yang terdapat pada popok bayi mampu untuk menyerap dan menyimpan air. Karena yang dipakai adalah limbah popok bayi yang sudah dipakai, maka terdapat kandungan lain yaitu urin. Kandungan zat dalam urin yaitu limbah nitrogen, asam hidrat, ion-ion elektrolit, hormon, dan lain-lain. Karena urin pada limbah popok bayi ini bisa digunakan sebagai pupuk setelah dilakukan fermentasi untuk mengurai senyawa organik. Dengan adanya kandungan yang terdapat pada limbah popok bayi, dan dengan metode yang tepat, maka limbah popok bayi dapat digunakan sebagai media tanam dengan keunggulan kelembaban tinggi dan juga kaya akan unsur hara serta pupuk. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa inovasi-inovasi pada masa sekarang ini semakin berkembang. Contohnya di dalam bidang pertanian sudah ditemukannya media pengganti tanah yaitu hidrogel, di mana hidrogel ini berfungsi untuk mengurangi volume dan penyiraman air agar tidak dilakukan secara terus-menerus.
Dengan menggunakan inovasi media tanam hidrogel di masa sekarang ini, kita juga bisa memperbaiki sifat kimia dan fisika tanah yang dimana sudah rusak karena dicemari oleh penggunaan pestisida oleh petani yang sangat. Aplikasian inovasi hidrogel ini bisa diterapkan di dalam bidang pertanian modern saat ini. Pengaplikasian yang pertama yaitu terhadap tanaman durian, di mana kita menyiapkan lubang yang sudah diisi dengan hidrogel di tengahnya dan juga sudah ditaburi hidrogel di samping-sampingnya. Tanaman durian ini lalu dimasukkan ke lubangnya, lalu ditutup dengan tanah, setelah itu disiram air. Dengan metode ini sangat menjamin keuntungan, di mana dapat memperbaiki sifat kimia dan juga fisika tanah yang sudah rusak, sehingga tanah mampu menyerap air dan struktur tanah juga semakin baik, dan kemampuan tanah untuk menampung air semakin baik juga. Aplikasian media tanam hidrogel yang kedua yaitu terhadap sayur-sayuran. Hidrogel ini juga bisa digunakan untuk menanam sayur-sayuran, di mana kita tidak lagi membutuhkan tanah untuk menanam sayur-sayuran. Di Indonesia, hidrogel masih kebanyakan digunakan untuk menanam tanaman hias, tetapi di luar negeri sudah menggunakan teknologi canggih untuk melakukan penanaman sayur-sayuran, tomat, dan masih banyak lagi dengan media tanam hidrogel ini. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian pembahasan kami mengenai inovasi hidrogel dalam bidang pertanian, terkhususnya lahan kering. Teruslah berinovasi dan menciptakan penemuan-penemuan baru. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.